Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Abdul Pambudi dengan angka NPM 235304106. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempraktikkan mengelola kelas dalam pembelajaran pada mata kuliah Mikro Bahasa Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Bapak. Bapak sekali tadi ya, kelihatannya ya. Ini habis pada ngapain nih? Belum pada makan apa? Kurang tidur apa gimana ini pagi-pagi suaranya belum benar? Kurang tidur Pak. Kurang tidur, habis ngapain tadi malam, Ajis? MPS Pak main bola. MPM Asik bola. ya. Menang apa kalah? Jebol kalah terus Pak. Dua. Apa terus? Baik ya. Seperti biasa di sini Bapak akan menyampaikan pembelajaran terkait tentang bahasa Indonesia. Sebelum Bapak mulai, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas yang bisa memimpin doa. Baik teman-teman, yuk sebelum mulai pelajaran ngaji ini, doa dulu. Doa mulai, doa selesai. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Kita mengawalinya dengan yang baik. Semoga proses berjalan belajar juga lebih baik. Bapak mau presensi dulu. Zebua, hadir, kemudian Ardan, hadir, Umar Abdullah sih, Ada selalu Pak. hadir selalu, mantap. Chef, siapa? Ini Pak. Seven, Iya Pak. sakit. Bolos, Di sakit. bolos dia. Kalau sakit ada suratnya nggak? Nggak ada, aku pernah. Izin Pak, ada tamu katanya. Ada tamu Pak. Saudara Pak katanya. Oh, tahu ada tamu izin ya. Maksud tamu tapi Kemarin kan udah hadir, ya kan? Hari ini hadir juga. Yang terakhir, yang kemarin ada tamu. Terus yang Kemarin ada tamu. kemarin tamu. Kemarin tuh udah katanya. Ini kan orang tuanya nih jawab Pak. Jadi rumah sendiri. Ada tamu. Ya sudah nanti kan memang nanti sektor kalau memang dia izin akan konfirmasi ke Bapak lewat sosial media ya di WhatsApp. Bapak, ini Bapak tidak berikan keterangan apa dulu. Ya, baik. Semoga baik-baik saja lah. Gitu kalau tidak ada kabar yang pasti. Seperti biasa ya anak-anak, Bapak akan memulai pembelajaran terkait materi tentang bahasa Indonesia. Ini TV-nya mati, remote-nya tidak ada ini. Hidup sendiri ya Pak. Gue ya Pak. Itu Pak Encas. Iya pakai remote ini. Pak. Jebol tadi pagi ini buatin remote-nya Pak. Tuh, astagfirullah Zebua. Kok Zebua usil sekali sih sini remote-nya Bapak minta. Tidak boleh begitu ya. Iya Pak. Ini remote di meja tidak untuk dimainkan. Ini adalah fasilitas belajar yang harus digunakan dengan baik. Jadi Zebua tidak boleh untuk mengambil fasilitas belajar semena-mena. Apalagi tadi Bapak mencari loh remote di mana. Kok malah begitu? Kalau Pak nakal Pak. Ya, dari kemarin Zebua Bapak lihat banyak tingkah ya, tidak boleh begitu Zebua. Guru sama guru juga sama aja Pak Ibu. Ya ampun. Sudah Zebua, sudah ya, sudah Zebua, sudah. Ya Pak. Sudah Umar, ada, sudah, dan ketawa. Tetap ini ya, tetap solid ya. Solid Pak Rosita. Ya. Oke, baik. Di sini Bapak akan mengenalkan kepada anak semua tentang teks cerpen. Itu terkait dengan sastra yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Coba biar nggak ribut nih, Bapak mau minta Zebua bacakan pengertian. Silakan. Pengertian cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk prosa naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata, Pak. Oke, baik, terima kasih Zebua. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk prosa naratif yang memiliki alur cerita tunggal di jumlah kata yang relatif pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata. Cerpen sepertinya tidak asing ya dengan kata cerpen itu. Nah, karena itu ayo coba kita dalami sebenarnya seperti apa cerpen di situ. Gitu. Nah, ini kita akan melihat ciri-ciri daripada cerpen itu. Coba sekarang. Nah, Umar, ayo bacakan ciri-cirinya. Baik Pak, ciri-ciri cerpen yang pertama itu memiliki alur cerita yang sederhana. Yang kedua, tokoh dalam cerpen terbatas. Yang ketiga, mengandung pesan narasi moral atau amanat. Yang terakhir, gaya bahasa yang ringkas. Oke, baik, terima kasih. Uman sudah membacakan, bacaannya sudah meningkat ya. Terus belajar membaca supaya nanti bacanya bisa lebih lancar. Terus, nah ini ada ciri-ciri cerpen yang Bapak jelaskan di sini. Memiliki alur cerita yang sederhana, tokoh dalam cerpen yang terbatas, mengandung pesan moral atau amanat, gaya bahasa yang ringkas, seperti pengertiannya bahkan tidak lebih dari beberapa kata seperti itu. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur cerpen. Di sini unsur-unsur cerpen itu ada tema, ada tokoh, ada alur, dan nanti ada diskus selanjutnya lanjutannya. Dari tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Kemudian tokoh, karakter dalam cerita, alur, urutan kejadian dalam cerita. Ketika anak-anak pernah membaca sebuah cerita yang memang itu sudah dispesifikasikan dan diidentifikasi sebagai cerpen, pasti nanti anak-anak semua akan menemukan tema yang ada di dalamnya, tokoh tertentu yang ada di dalamnya, alur yang ada di dalamnya, dan semua itu berkaitan. Kemudian unsur-unsur selanjutnya itu ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, suasana cerita, kemudian sudut pandang, penyampaian cerita dari penulis, ada amanat, pesan, moral, atau nilai dalam cerita. Nah, itu semua adalah hal unsur-unsur yang membangun daripada sebuah cerpen tersebut dengan latar, sudut pandang, amanat, tema, gagasan, pokok, nah itu semua berkaitan untuk membangun apa? Cerpen. Ya, begitu. Sampai di sini tentang unsur-unsur. Ada yang anak-anak mau tanya? Ayo nggak apa-apa, angkat tangan. Dibuat? Paham? Coba unsur-unsur cerpen ada apa aja? Secara umum, ayo sebutkan tadi yang Bapak sudah jelaskan. Sudut pandang, amanat, tokoh, Terus baru 5. Ada 6 tadi yang Bapak sebutin. tokoh, Nah, terus tema, alur, kata, sudut pandang, amanah. Alur itu apa, Nak Umar? Alur itu dalam cerita Pak. Jalannya cerita. Bagi dari dua Pak, 2 atau 3 Pak. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang Iya. ketiga alur maju mundur. Oh iya, sudah punya pengetahuan lebih lanjut ya. Ini kan Bapak sudah membuat secara umum terlebih dahulu sebelum kita masuk spesifikasinya atau pembagian-pembagiannya. Jadi kita tahu dulu secara umum seperti apa, nanti kita tentukan, klasifikasikan untuk kita bisa mengidentifikasi secara tepat. Makanya Bapak kasih gambaran secara umumnya terlebih dahulu. Tapi nanti sudah tahu lebih lanjut
itu menggambarkan kalau najis dia sudah menyiapkan atau sudah membaca, belajar dari sebelumnya. Begitu. Bagus najis, terus ditingkatkan ya. Nah, dari semua cerpen atau cerita yang ada, mereka dibangun atas unsur-unsur ini secara umum, tidak lepas dari ini. Ada tokoh, alur, kemudian latar, sudut pandang, amanat, kemudian tadi ada tema. Ini tema itu secara garis besar gambaran cerita itu menceritakan tentang apa begitu. Nah, biar ketika kita sudah tahu atau mengidentifikasi tentang unsur-unsur cerpen, maka di sini ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi secara singkat. Segaris besar, abstrak itu apa sih buat? Iya Pak. Tuh, nggak kelihatan. Ringkasan awal cerita. Iya, ringkasan awal cerita. Sebuah minus atau ngantuk. Ngantuk. Waduh, ngantuk aku udah ngantuk. Ini efek ini ya. Apa SMS ya? Kemarin ini lah, jago bener ya. Oke, Pak. Tetap fokus ya. Bukunya dibuka, dibaca, ditulis materi yang lalu, kemudian diikuti dengan materi yang sekarang, ditulis. Nah, biar masuk abstrak itu adalah ringkasan awal cerita secara umum. Kemudian orientasi, pengenalan tokoh, latar dan situasi awal cerita. Kemudian komplikasi, munculnya konflik dalam cerita. Ini bagian dari struktur cerpen. Struktur itu dari atas sampai bawah berkaitan. Nah, itu memiliki istilahnya masing-masing begitu dalam cerpen. Coba dari sini ada nggak yang mau anak tanyain? Ada nggak yang kira-kira bingung? Kalau misal nggak ada yang ditanyain, Bapak rasa berarti Bapak penjelasannya sudah bagus, sudah tepat sehingga tidak membuat bingung para murid-murid gitu. Dari abstrak, orientasi, komplikasi, ada yang mau ditanyakan? Nah, Jebua, Nah Ardan, Nah Umar, cukup? Cukup atau tidak? Jangan diam. Masa diam? Lama sekali sepertinya. Cukup Pak. Cukup. Cukup Pak. Oke. Nah, itu masih bagian dari struktur cerpen. Ada klimaks, resolusi, dan koda. Klimaks. Sepertinya ya klimaks. Coba di sini Bapak minta Anda dari tadi seperti lepas sekali ya. Bacakan dari klimaks sampai koda. Semuanya dibacakan. Klimaks. Puncak permasalahan yang menentukan cerita itu mulai dari klimaks, Pak. Dengan resolusi, Pak. Penyelesaian dari konflik yang Coba jangan mengganggu. Coba jangan mengganggu. Di sini terakhir ada kuda. Bagian terakhir yang Koda. Jangan koda Anda. ya pada itu kuda, Pak. Pada bagian terakhir yang mengandung pesan moral. Iya. Baik, kalau jadi seperti itu ya. Terima kasih Nanda. Lain kali membacanya yang lebih tepat. Ya. Jangan dibuat lencong. Kok tadi kuda? Ya, Pak. Udah dikasih toko dan dibuat kuda lagi. Kuda. Kuda ada apa dengan kuda ini? Dia nyebut klimaks. Ini bener lo resolusi. Sepertinya kok Pak. itu Pak. Oh begitu. Besok ya. Lain kali besok istirahat dicukupkan tugasnya. Tugasnya itu jangan ditumpuk, dikerjakan. Karena cuma tugasnya banyak. Nah, Ada. bohong Pak. Panas minggu sejarah. Oh iya. Iya Pak. Bukan panas juga Indonesia. Tugasnya banyak Pak. Oh gitu. Suruh nangkep Pak. Ya. Ini capek ya. Ya nanti bisa dibagi waktunya karena bentuknya guru tetap saya. Namun muridnya coba. Saya banyak. Iya. Kami sayang Bapak juga, Pak. Bapak juga sayang kalian murid-murid. Terima kasih ya.
kata sanjung. Nah, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, sudah. Jangan ketawa terus, fokus kembali. Z2. Duduknya yang benar. Duduknya rapikan. Nah, dari struktur yang sudah tadi disampaikan oleh Harga tentang klimaks, resolusi koda, apakah menimbulkan pertanyaan untuk para murid-murid? Gitu. Jika memang tidak ada, maka aku bakal lanjut ke slide selanjutnya. Koda itu apa? Koda contoh bagian akhir yang mengandung pesan moral dalam cerpen yang menceritakan tentang tokoh tertentu, suasana tertentu dengan batasan kata yang juga ditentukan. Di bagian akhir tentu saja atau sebagai penulis disampaikan tentang cerita ini memiliki makna apa? Apakah dia menceritakan tentang kehidupan yang memang itu dipelajari kemudian memberikan pemaknaan pada hidup orang lain? Jadi koda itu dia memberikan nilai di akhir ceritanya tentang pesan moral dalam cerita tersebut. Yang itu memang letaknya di bagian akhir seperti itu koda Z2 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, boleh nggak Pak kalau kita buat cerpen di klimaksnya itu langsung selesai gitu Pak? Jadi kita selesai di klimaks tuh, nggak ada resolusi, nggak ada kodanya, jadi akhirnya itu klimaks itu jadi akhir sebuah cerita gitu. Boleh nggak Pak? Itu. Nah, sini Bapak jelaskan terlebih dahulu terkait cerpen cerita pendek. Jika memang klimaks itu sudah langsung disampaikan pada akhir, selagi cerita tersebut memiliki konflik, nah, klimaks itu bisa dikatakan memberi konflik juga, begitu. Tapi itu bisa saja dijadikan tetap sebagai cerpen, namun hanya saja penikmatnya akan merasa ini mana bagian akhirnya. Jadi menimbulkan pertanyaan. Namun biasanya seperti itu juga unik, gitu. Karena ini udah seru ini udah seru tapi kok malah belum selesai, udah selesai gitu. Apakah dilanjutkan? Malah terkadang membuat pembaca makin penasaran dan mengharapkan lanjutan dari cerita tersebut. Begitu nada. Iya. Oke, boleh Bapak lanjut ya? Coba. Baik. Nah, sampai pada kesimpulan. Coba Z2 dari tadi banyak gerak, dari tadi lemas, Bapak mau minta tolong ke Z2 untuk bacakan kesimpulan secara tegak. Enggak boleh lemas. Ayo Nauman, ada jangan sibuk sendiri-sendiri. Jangan sibuk Dua, cerpen adalah bentuk prosa naratif dengan alur tunggal dan jumlah kata pendek. Unsur-unsur utama cerpen meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut naskah, dan amanat. Pemahaman tentang struktur dan langkah penyusunannya penting untuk menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran cerpen, siswa diharapkan dapat menganalisis dan menghasilkan karya cerpen kualitas. Tertawa di akhir. Nah, dan kenapa kakinya mengangkat-ngangkat? Betul Pak. Duduknya rapi seperti Z2 ini. Duduknya rapi. Itu najis juga. Kalau kita sedang belajar, kita juga harus rapi. Tidak seperti itu nada. Tidak seperti itu sebagai laki-laki. Mana duduknya seperti itu. Itu aneh sebenarnya. Laki-laki itu kayak gitu. Tapi kok di sini kok anak Z2 pakai kosmetiknya hitam ya? Yang lainnya putih. Bukan hari Senin Pak. Ini hari Senin nak Z2. Ini hari Senin. Bahasa Indonesia hari Senin. Ada kakak main bola Pak. Ya, gitu ya. Besok kosmetiknya pakai warna putih ya. Z2 biar serasi, biar selaras. Jadi Umat, Nadan, tidak ribut sendiri-sendiri. Dengarkan. Dari tadi Z2 kena tegur, tapi kalian kok malah pengen ditegur juga. Jangan begitu ya, kita sedang belajar. Tidak sibuk masing-masing, perhatikan. Kita sedang belajar. Iya, Bapak tahu. Sudah ya.
Oke, baik. Jadi, sudah anak-anak, mohon perhatiannya. Halo. Halo. Kok diam? Suaranya cuma ada. Jangan begitu, jangan begitu. Sudah Umar. Mbak, tanyain Mbak. Sudah. Sudah. Kok ketawa Dikasih selesai tuh, terima terus? kasih. Bapak suruh berdiri nanti kalau ketawa terus. Umar mau bapak suruh berdiri. Sudah. Karena tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kesimpulan, berarti sudah sampai kesimpulan bagian akhir itu memberikan penjelasan atau penjelasan secara umum lebih ringkas tentang pengertian secara keseluruhan. Kalau tanya Umar punya contoh terkait Mbak. Nanti kita akan membahas secara umum, kita membahas spesifikasinya yang baru. Dibuat tidak boleh menunjuk teman seperti itu. Di sini Bapak sampaikan terima kasih karena sudah mau belajar, sudah mau berproses, sudah mau mendengarkan, bertanya aktif, walaupun sangat aktif ya, sangat aktif. Berulang kali Bapak tegur, tidak apa-apa, kita sedang belajar. Tetap intinya Bapak memberikan penjelasan, kalian mendapatkan pengetahuan seperti itu. Ya, baik, karena sudah di ujung pembelajaran, materi pun sudah sampai ke akhir. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Baik, terima kasih sudah antusias mengikuti pembelajaran Bapak. Semoga apa yang Bapak beri bisa kalian terima dengan baiknya. Lain kali untuk tidak lagi terlalu ribut dalam kelas, ya, tidak duduknya yang rapi, pakaiannya yang rapi, kaos kakinya hari Senin jangan hitam tapi putih gitu ya. Ya Pak. Jadi buat untuk tidak ribut, tidak mengganggu temannya, karena tidak boleh seperti itu. Karena kita sedang belajar. Kita sudah belajar melalui proses yang baik, berjalan dengan proses yang baik, diawali dengan hal yang baik. Bapak ingin akhiri juga dengan hal yang baik. Kita kembali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum selesai belajar. Bapak minta tolong untuk kelas pimpin doa ya, buat selesai pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Mudah-mudahan sudah semangat belajar hari ini. Bahkan sangat semangat, sangat aktif. Umar, Argan di sini hari ini ketawanya sangat ekstra, terlihat sangat aktif sekali, luar biasa. Tidak apa-apa, yang penting paham ya, karena akan kalau berikan ini tidak ada tugas, tapi tidak boleh untuk lelah dalam belajar dan terus belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak. Nani. Masih Bapak, masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebua Trisga Ramadona dengan NPM 2363041001 sebagai observer lisan dari Saudara Najib Akdam Pak Budi. Tanggal 13 November 2025 dengan topik mengenal teks cerpen. Yang pertama, prinsip pengelolaan kelas. Hangat dan antusias, baik. Tantangan, baik. Bervariasi, sangat baik. Kelulusan, baik. Penamaan disiplin, baik. Yang kedua, pengelolaan penataan ruang kelas. Pengelolaan meja kursi, baik. Pengelolaan alat pembelajaran, sangat baik. Penataan keindahan dan kebersihan kelas, baik. Ventilasi dan tata cahaya, baik. Poin 3, tindakan pengelolaan kelas. Yang A, preventif, sangat baik. Sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain, baik. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, baik. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, baik. Memberi petunjuk yang jelas, sangat baik. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas, sangat baik. Refresif, perubahan tingkah laku, baik.
menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah baik. Sekian observer lisan pada saudara Najib Akram Pak Budi. Saya akhiri. Wassalamualaikum